Setelah kita memahami struktur race secara umum, mari kita bedah tahap pertama secara mendalam, yaitu reach atau awareness. Di tahap ini, fokus utama kita adalah mengukur sejauh mana pesan brand kita menyebar di jagat digital. Ada dua kelompok metrik yang harus kita perhatikan. Pertama adalah reach, unique, and impressions. Melalui data video views dan CPM, kita bisa mengukur seberapa luas konten kita terdistribusi ke audiens target. Kedua, yang seringkali terlupakan adalah share of voice atau SOV. Ini bukan sekadar angka internal, melainkan perbandingan porsi percakapan brand Anda dibandingkan dengan kompetitor di media sosial. Dengan memantau kedua hal ini, Anda bisa memastikan bahwa strategi awareness Anda tidak hanya sekadar berisik, tapi benar-benar mendominasi pasar. Setelah audiens menjangkau konten kita, langkah kritis berikutnya adalah mengukur tindakan mereka di tahap act atau consideration. Di sini, kita mencari bukti adanya minat beli yang lebih kuat. Ada 4 metrik utama yang wajib Anda pantau secara detail. Engagement rate, ER, untuk melihat seberapa aktif audiens berinteraksi dengan setiap konten yang kita publikasikan. Click-through rate, CTIR, yang mengukur persentase audiens yang cukup tertarik untuk mengklik link atau CTA kita. View-through rate and watch time, khusus untuk konten video, guna mengukur seberapa lama mereka bersedia menyimak pesan kita. Dan yang paling krusial, add to cart and product page view. Karena ini adalah indikator bahwa audiens sudah memiliki intensi nyata untuk membeli. Memahami metrik ini memungkinkan kita membedakan mana audiens yang hanya lewat dan mana yang benar-benar berpotensi menjadi pelanggan kita. Kita sampai pada tahap yang paling menentukan kesehatan bisnis Anda, yaitu convert atau penjualan. Di tahap ini, kita tidak lagi bicara tentang berapa banyak yang suka, tapi berapa banyak yang akhirnya mengeluarkan dompet. Ada 4 pilar metrik yang harus Anda kuasai di sini. Conversion rate, CVR, yaitu persentase efektivitas landing page atau toko kita dalam mengubah pengunjung menjadi pembeli. Average order value, AOV, yang menunjukkan kualitas setiap transaksi. Apakah pelanggan membeli dalam jumlah banyak atau sedikit? GMV atau revenue, yaitu total nilai kotor dan pendapatan real yang dihasilkan langsung dari kampanye media sosial Anda. Dan terakhir, CPA serta ROAS. Inilah 2 metrik efisiensi yang paling kritis untuk mengetahui apakah biaya iklan yang Anda keluarkan sebanding dengan hasil yang didapat. Jika angka-angka di sini hijau, maka strategi media sosial Anda resmi disebut sebagai investasi yang menguntungkan. Setelah berhasil melakukan penjualan, perjalanan kita tidak berhenti di sana. Tahap terakhir dan yang paling menentukan keberlangsungan bisnis adalah engage atau retensi. Di sini, kita mengukur seberapa efektif kita membangun hubungan jangka panjang. Ada 3 indikator loyalitas yang wajib Anda perhatikan. Repeat purchase rate, untuk melihat berapa banyak pelanggan yang kembali membeli. Ingat, biaya mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mencari yang baru. Cohort retention, di mana kita menganalisis loyalitas berdasarkan kelompok waktu bergabung untuk melihat pola perilaku jangka panjang mereka. Dan terakhir, NPS atau Net Promoter Score. Ini bukan tentang angka penjualan, tapi tentang kepuasan. Apakah pelanggan Anda cukup puas hingga mereka mau merekomendasikan produk Anda kepada orang lain? Dengan mengoptimalkan tahap engage, Anda tidak hanya memiliki pembeli, tetapi Anda sedang membangun pasukan advokat yang akan membesarkan brand Anda secara organik.